Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan saya Yusni Kristiani. Saya merupakan dosen tetap di program studi agribisnis Universitas Suwerisara Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang minat saya, yakni mata kuliah penyuluhan komunikasi dan pertanian. Mata kuliah ini membahas terkait dengan topik peran strategi penyuluhan dalam pembangunan pertanian, filosofi, definisi, prinsip, serta tujuan penyuluhan pertanian. Dan tidak hanya itu, pada mata kuliah ini akan membahas terkait dengan bagaimana penyuluhan itu dikatakan kompeten dan profesional dalam menjalani tugasnya. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa juga akan dibekali teknik atau cara untuk melakukan pendekatan secara perorangan maupun kelompok untuk membantu petani agar mampu menghasilkan semua produk yang nanti akan menambah wawasan dan kesejahteraan secara ekonomi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, CPL 3, dan CPL 4 yang telah tertuang di dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Gugus Pengendali Mutu Prodi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau yang disebut dengan CPMK yang diharapkan setelah mata kuliah ini antara lain CPMK 1, mahasiswa memahami peran strategis penyuluhan dalam pembangunan pertanian atau sistem agribisnis Indonesia. CPMK 2, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan perkembangan penyuluhan pertanian di dunia dan Indonesia. CPMK 3, mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan filosofi, definisi, dan prinsip-prinsip serta tujuan penyuluhan pertanian. 3 komponen utama dalam proses belajar mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment atau DAA. Delivery, saya memaparkan materi dilakukan secara tatap muka. Interaction pada mata kuliah ini melibatkan 2 arah, yakni antara dosen dan mahasiswa. Assessment dalam mata kuliah ini meliputi tugas individu, kelompok, dan keaktifan selama perkuliahan di kelas. Model pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah ini bersifat project based learning dan student centered learning dengan metode presentasi, interaktif, kolaborasi, kelompok, dan respon kreatif. Referensi buku yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah buku yang diinisiasi oleh beberapa penulis dan kemudian artikel dan jurnal yang memiliki kebaharuan agar mahasiswa mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini. Baik, berikut adalah proses belajar mengajar pada mata kuliah dasar-dasar penyuluhan dan komunikasi pertanian dengan materi ke-14, yakni peran dan fungsi penyuluh pertanian. Mari kita simak. Selamat pagi. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya? Baik. Sepertinya banyak yang belum makan ya. Sudah makan belum? Belum. Kenapa belum makan? Kenapa? Belum apa? Buru-buru pasti ya. Jadi hari ini pertemuan kita yang ke-14. Oke, saya berharap teman-teman semua pada semangat. Setelah ini nanti kita makan-makan ya kan, mempersehat iman sempurna. Karena kita lah pertanian. Oke, hari ini pertemuan ke-14 ya. Dan pertemuan ke-16 kita akan ujian akhir semester. Diharapkan teman-teman semuanya ya, seluruh materi yang dari awal pertemuan pertama sampai yang pertemuan 15, saya harap tidak dibawa tidur. Ya. Oke, walaupun ini bobotnya hanya 2 SKS, tapi saya berharap tidak ada yang mengulang. Maukah di sini mengulang dengan adik-adik? Harus semangat, oke? Nah, ada baiknya ya, sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari kita berdoa dulu. Silakan Agatha pimpin doa kita.
Baik, sebelum memulai perkuliahan kali ini, mari kita berdoa memberi agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa tadi doanya? Semoga cepat selesai ini tuh. Jangan ya. Oke. Kita akan refresh sejenak terkait dengan dasar-dasar penyuluhan dan komunikasi pertanian. Apakah itu penyuluhan? Ya, oke. Mika. Penyuluhan pertanian adalah solusi pendidikan non formal di luar bangku sekolah dan berfungsi untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian dengan tujuan agar petani itu dan nelayan dapat bertahan lebih baik, berusaha taninya lebih menguntungkan dan hidup lebih sejahtera. Panjang. Kelihatan dia memang belajar tuh. Nah, yang diam-diam ini dipertanyakan. Oke, jadi penyuluhan itu adalah pendidikan non formal. Jadi tidak seperti kita ini di dalam ruangan. Mereka bisa melihat bagaimana di lapangan seperti apa, ya kan? Nanti teman-teman mesti ada nggak menjadi penyuluh? Nggak ada penyuluh tidak menguntungkan. Ada nggak? Jangan, ya. Karena penyuluh itu adalah sebagai jembatan antara pemerintah dan petani. Jadi jembatannya itu ada di tengah, yaitu penyuluh. Penyuluh menyampaikan sebuah informasi atau penyuluh menyampaikan sebuah program yang dicanangkan oleh pemerintah dan itu nanti akan sampai ke petani. Kemudian kendala apa yang ada di lapangan, petani akan sampaikan itu ke penyuluh. Oke. Biasanya saya kasih tahu. Biasanya itu kan dari pemerintah ada bantuan seperti subsidi pupuk, bibit, atau kalau di perikanan itu benih ikan. Gitu. Tetapi sampai di petani, nah kebanyakan ini mama-mama yang ada di LS itu sama toh, yang ada di seluruh Papua, wilayah timur khususnya, itu kebanyakan mereka komplain. Kenapa? Kami tidak membutuhkan ini. Toh? Kenapa kami diberikan ini? Kami membutuhkan ini. Nah, itulah gunanya fungsinya penyuluh untuk menyerap aspirasi dari petani. Dan itulah nanti yang diakumulasi. Oh iya, ternyata ada perubahan regulasi. Seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya apa yang disampaikan dan kebutuhan petani itu diusahakan oleh penyuluh tadi. Ya, oke? Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kita lanjut ya. Nah, peran penyuluh, ya. Peran penyuluh itu ada banyak deh. Enggak satu. Ini hanya beberapa. Nanti lebih dari ini masih banyak. Ya. Peran penyuluh, satu, edukasi. Tugas dan tanggung jawabnya apa? Oke. Pertanyaan saya, adakah yang bisa? Oke, good. Silakan deh. Ya. Silakan. Peran penyuluh. Boleh, mana yang tahu silakan dijawab. Oke, good. Terima kasih ya, Dek. Lanjut. Siapa yang bisa isi peran penyuluh sebagai diseminasi? Silakan, Dek. Biar berwarna dulu. Oke, terima kasih ya, Dek. Kenapa kalian takut saya tunjuk, Kak? Berarti kelihatan tuh siapa yang belajar, siapa yang tidak ini. Stop. Itu gimana?
Panji. Ya, silakan deh. Oke, terima kasih Dek. Karena ini juga siapa lagi nih? Supervisi. Oke, silakan Dek. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Oke. Terima kasih Dek. Sudah. Oke. Ini hanya sebagian Dek. Ya, ini sebagai edukasi. Jadi penyuluh itu mengedukasi kepada untuk apa? Dia memfasilitasi proses belajar. Untuk apa? Supaya informasi inovasi itu bisa masuk, inovasi kebaruan, ya. Yang petaninya tidak tahu menjadi tahu, yang petaninya tidak suka menjadi suka, karena adanya apa? Inovasi tadi, ya. Dulu namanya Bimas, Bimanasa. Kemudian ada lagi namanya Musrembang. Itu sebuah kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh pemerintah dan ada penyuluh di sana. Oke? Nah, diseminasi, fasilitasi, konsultasi, supervisi, pemantauan. Ini baru sebagian. Nah, ini dia. Peran penyuluh pertanian sebagai formulator, motivator atau inspirator, inovator, fasilitator, nah ini tadi. Kemudian motor agribisnis, ya. Peran-peran penyuluh, nah ini tadi. Sebenarnya lebih banyak lagi, ya. Memfasilitasi, menginformasikan, memotivasi, bukan dari buku ya. Ya, ibaratnya penyuluh itu datang, Pak, seperti ini ya Kak caranya. Nah sebenarnya kalau dikaitkan dengan bagaimana teori dan prakteknya, sebenarnya yang paling terbiasa soal lapangan itu kan petani. Namun dengan adanya teknologi, dengan adanya pengetahuan, petani ini memberikan input, petani ini memberikan masukan kepada petani, penyuluh ini memberikan masukan kepada petani. Pak, cara mengelola atau cara menanam, misalnya menanam bayam yang baik, yang tidak pakai pupuk kimia itu seperti ini Pak. Kita ajarkan cara untuk membuat kompos Pak, seperti itu. Jadi petani pun akan melek tadi. Oh, oke. Nih penyuluh memberikan saran. Oh, jadi penyuluh itu juga sangat membantu petani. Jadi melayani setiap kebutuhan yang didasari oleh kebutuhan petani. Oke. Nah, tujuan penyuluhan pertanian jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya otomatis untuk taraf hidup atau kesejahteraan petani, khususnya petani, petani. Gitu.
cara pendeknya apa? Yaitu tadi petani datang, petani hadir, kemudian merubah pengetahuan petani yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, suka menjadi tidak suka, ya kan? Mau menjalankan, tidak mau menjalankan dan sekarang mau menjalankan, itulah jangka pendek. Jadi penyuluhan pertanian, penyuluhan itu datang di lingkungan Gapoktan, ya, gabungan kelompok tani itu nggak serta-merta karena ya ada program aja. Jadi ada metodenya di situ, nanti kita bahas. Ada metodenya. Bagaimana seorang petani itu mampu dikatakan sebagai petani penyuluh yang kompeten. Nah, tujuan penyuluhan pertanian ya mengubah perilaku tadi pengetahuannya. Yang tadinya dia tidak tahu dengan yang tidak tahu tentang internet, sekarang tahu masuk melek teknologi, ya kan? Sekarang petani-petani itu tidak lagi menjual hasilnya atau produksinya dengan cara menjual ke pasar. Mereka punya market sendiri. Ada namanya e-market. Jadi mereka menjual langsung sayurannya di situ. E-market. Gitu. Jadi tidak hanya lagi harus di pasar, jual pasar, harus dipanen langsung jual. Mereka buat. Oke? Perilakunya, keterampilannya. Jadi yang tadinya hanya kalau teman-teman sering pergi ke supermarket, lihat packaging bagaimana mereka buat. Oh ini tanaman organik. Kenapa harganya lebih mahal? Pertama dari pemeliharaannya, dari pupuk yang mereka pakai otomatis berbeda. Sama ini organik. Oh, packaging itu sebenarnya yang membuat nilai jual itu bertambah. Ya, membuat nilai jual itu bertambah. Sikapnya. Nah, maka ketika masuk penyuluhan itu semuanya berubah. Oke? Nah, ini tadi metode penyuluhannya. Bagaimana mereka cara menyampaikan ke petani? Bisa melalui pendekatan perorangan antara penyuluh dan satu orang. Kemudian satu orang ini menyampaikan ke Gapoktan, gabungan kelompok tani, seperti itu. Pendekatan kelompok. Nah, lihat juga rasionya ada berapa misalnya. Nah, kita juga lihat misalnya petani yang sudah katakanlah sudah uzur, kan ketika petani yang sudah uzur, yang kemampuan berpikirnya juga sudah lemah, kan tidak mungkin ya kita masuk lagi. Pak begini Pak, kalau terbaru dari internet Pak seperti ini caranya itu nggak masuk lagi. Ya petani akan marah sama kita. Jadi seorang penyuluh yang baik juga harus bisa melihat bagaimana situasi kondisi dari petani ini. Oke. Ketiga, pendekatan masal. Ya, pendekatan masal seperti apa? Anggap petani itu keluargamu. Bagaimana Anda bersikap ke keluargamu sehingga apa yang kau sampaikan itu bisa masuk. Jadi itu sampai di pikiran dia. Oke. Lalu kemudian ada namanya pemutaran film. Ada beberapa. Ya, supaya bisa. Orang kan terkadang dari secara visual, oh ternyata seperti ini ya gambarannya. Kalau terkadang kita bicara hanya tatap muka aja, kan nggak ada ya visualnya seperti apa, nggak kebayang nih saya seperti apa. Nah, sasarannya seperti apa ini? Ada adopsi, ada inovasi di sini. Bagaimana? Nih, pertama dia sadar dulu. Ya kalau nggak sadar ya susah. Kalau dia sadar, oh ya saya seorang petani, saya harus mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya. Yang penting kehidupan keluarga dulu aja, ya. Secara komersil nanti dulu, yang penting secara keluarga hidup dulu, sejahtera dulu. Kemudian ingat, oh ya, menilai, mencoba, menerapkan. Nah, masalah tadi, nah ini dilakukanlah rapat pertemuan umum seperti yang ada musyawarah tadi, siaran pedesaan, radio, yang kalau misalnya di desanya ada terlalu jauh. Nah, seperti yang di desa Monmok itu kan masih ada terlalu jauh, ya. Jadi masih ya perlulah yang namanya radio dan lain hal sebagainya. Kemudian
putaran film, penyebaran bahan bacaan, pemasangan poster di mana-mana. Nah, kemudian kelompok, ada beberapa diskusi kelompok, temu karya, kemudian kunjungan ke rumah-rumah, kunjungan usaha tani. Nah, kemarin itu beberapa hari yang lalu kita dengan Dinas Ketahanan Pangan itu ada program namanya Kawasan Rumah Pangan Lestari. Jadi, ya, setiap rumah tangga itu dibekali dengan tanaman, benih-benih tanaman dengan polybag. Mereka menanam semua di situ. Jadi mereka harus bisa memenuhi kebutuhannya sendiri sebelum mereka bisa menjual ke orang lain. Oke, pelaku dan sasaran apa? Menyuruh petani andalan, kelompok tani, taninya, keluarga petani. Lokasi dan waktu bisa di mana aja, nggak harus di tempat tertutup seperti ini, bisa di lapangan, bisa nggak terlalu monoton yang seperti biasa. Nah, bagaimana sebenarnya seorang petani itu bisa mampu untuk pesannya bisa sampai ke petani agar diserap oleh petani? Anda jangan lupa bahwa penyuluh itu seorang komunikator. Jangan sampai lupa ya, ini pertemuan kemarin ini. Komunikator, kemudian dia menyampaikan sebuah pesan. Pesannya itu tadi terkait dengan ada program atau apa kebutuhan dari petani. Nah, setelah itu ada saluran. Bisa dari media cetak, yang tadi itu kan banyak ya, media cetak, putaran film dan lain-lain. Kemudian disambutlah oleh si komunikan. Komunikan ini siapa? Pendengar. Jadi dari penyuluh ke komunikan, petani. Kemudian ada umpan balik dari dua arah. Sehingga pesan itu tadi itulah yang dapat dikatakan bahwa petani penyuluh itu berkompeten. Kenapa? Pesannya sampai, pesannya diterima dengan baik dan dilakukan. Jadi ada penyuluh. Oke. Untuk tugas, ya, ulanglah dengan membawa tugas ya, bukan untuk tidur. Oke. Cari jurnal, ya, jurnal terkait penyuluhan pertanian, lalu Anda kritisi. Menurut Anda benar nggak terjadi? Kemudian apa saranmu dan apa solusi? Oke? Ada pertanyaan? Ada? Tidak? Oke? Sebelum kita akhiri, saya mengucapkan terima kasih teman-teman sudah aktif, ya. Mohon untuk dipelajari lagi karena kurang lebih 2 minggu lagi kita ujian semester. Saya berharap tidak ada yang mengulang, ya. Jadi aktif itu juga perlu. Yang dikejar tidak hanya nilai, tapi apa yang sampai, apa yang didapat, itu Anda bisa dapat. Oke. Hati-hati nanti di jalan, ya. Sebelum kita tutup, tadi kita buka dalam doa, sekarang kita tutup juga dalam doa. Oke, silakan. Jadi kelompok arti dari pertanyaan kali ini antara berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Doa. Doa selesai. Oke, selamat siang. Terima kasih banyak.